Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, gunakan masker jika hendak keluar rumah. Rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran keempat ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, kalian diharapkan dapat menyebutkan kenampakan alam pada gambar secara tepat. Kemudian dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan, kalian diharapkan dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Kemudian dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam sekitar secara tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati iklan, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis secara rinci. Dan dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup rukun, kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai melalui kegiatan belajar kali ini. Sekarang mari buka buku paket kalian tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, ayo kita mengamati. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 orang. Kalian bisa minta bantuan dengan anggota keluarga kalian. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Diskusikanlah hasil informasi yang kalian peroleh, kemudian tuliskan dalam kolom berikut ini. Berikut adalah contoh alternatif jawabannya. Untuk nomor 1, ketampakan alam wilayah daratan. Contohnya adalah dataran tinggi. Ciri-cirinya seperti apa? Terletak pada ketinggian 3.000 sampai 600 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang dingin dan sejuk, biasanya di mana digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian ketampakan alam wilayah perairan, contohnya laut. Ciri-cirinya menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Airnya mengandung garam, memiliki 2 bagian yaitu dangkal dan dalam. Untuk yang berikutnya, contohnya ada dataran rendah untuk kenampakan alam wilayah daratan, ada gunung, dan seterusnya. Silakan kalian lengkapi tabel ini dengan lebih baik lagi. Silakan kalian lengkapi tabel ini. Sekarang kita lanjutkan adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat di mana kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan,
dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk, tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda-beda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut ini. Papa yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik. Kalian bisa membedakan misalnya dari rasa air laut dan air pegunungan. Silahkan kalian lengkapi. Sekarang mari kita mengamati. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut ini. Disediakan 2 buah iklan. Iklan yang pertama adalah tentang depot air isi ulang. Sedangkan iklan yang kedua adalah tentang pemasangan depot isi ulang air mineral. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut ini. Nah, ini contoh alternatif jawabannya. Gambar pertama berisi iklan tentang depot air minum isi ulang. Berikutnya kalian tambahkan lagi. Kemudian iklan yang kedua berisi iklan tentang alat untuk mensterilkan air minum. Silahkan kalian tambahkan lagi. Nah, meskipun alam dan ketampakan alam satu daerah berbeda dengan daerah lainnya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut ini. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tersebut, apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Ingat, bagi dirimu. Tuliskan pada kolom berikut ini. Beberapa contoh alternatif jawaban. Yang pertama, contohnya hidup lebih tenang dan tentram. Kemudian lingkungan akan menjadi aman. Akan menghargai perbedaan. Kemudian jauh dari konflik dan permusuhan. Nah, silakan kalian tambahkan apalagi yang menjadi manfaat hidup rukun bagi diri kalian. Demikianlah pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tetap mendapat update untuk video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.